Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau menjelaskan tentang formulasi pupuk daun kita. Ada dua ya, kita pupuk daun vegetatif dan generatif. Nah, kenapa kita bikin formulasi ini? Karena kita melihat kelangkaan pupuk yang digunakan oleh petani di Indonesia, dan juga keprihatinan atas sistem pemupukan yang diadopsi oleh pemerintahan selama ini. Menurut kami di vegetatif tanaman kita lebih butuh dominan unsur fosfat, karena ini akan mempengaruhi pembentukan akar. Jika akarnya bagus, maka tanaman relatif lebih sehat, penyerapan unsur hara lainnya juga lebih bagus. Nah, sedangkan pupuk dari pemerintah itu lebih menitik beratkan ke pertumbuhan daun, sehingga unsur yang dominan digunakan adalah nitrogen. Nah, menurut kita penggunaan nitrogen yang berlebih ini akan membunuh agen hayati di tanah, mikroba tanah, sehingga petani lebih menjadi kecanduan akan pupuk tersebut, karena penggunaan N itu akan selain membunuh agen hayati juga bikin tanah menjadi padat. Nah, di sini pupuk yang kita gunakan kandungannya ini komplit, sangat komplit sekali. Ada, ini sudah saya tulis ya, ada makro primer, nitrogen dalam bentuk nitrat, fosfat, kemudian kalium, nitrat atau nitrogen ini berperan dalam pembentukan klorofil zat hijau daun ya, untuk fotosintesis. Jadi fungsi utamanya adalah itu. Kemudian fosfat ini untuk pembentukan sesuatu yang baru, misalnya akar, tunas, itu adalah peran dari fosfat. Sedangkan untuk kalium adalah pembawa karbohidrat hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh tanaman, sehingga misalkan ke batang menjadi kuat, daun menjadi lebih kaku, sehingga lebih tahan terhadap serangan penyakit. Kemudian kita juga pakai makro sekunder, kalsium, magnesium, sulfur. Nah, ini makro sekunder ini cukup mendukung dari makro primer tadi. Misalnya kalsium ini fungsinya sangat vital dalam pertumbuhan sel. Dia daya kerjanya adalah sebagai komponen penguat, pengatur daya tembus, dan merawat dinding sel, sehingga tanaman jadi lebih kuat dan tidak rentan terhadap penyakit. Kemudian ada magnesium yang juga berfungsi sebagai aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim. Nah, unsur magnesium ini dominan di daun, di klorofil ya, sehingga memperlancar proses fotosintesis. Sedangkan yang sulfur ini juga berpengaruh di pembentukan zat hijau daun, protein maupun vitamin. Untuk pupuk dari pemerintah cenderung dominannya adalah cuman makro primer aja. Nah, selain makro primer dan sekunder, kita juga kompletin dengan pupuk mikro. Ada Fe, besi, Mn, mangan, Cu, kuprum atau tembaga, ada molybdenum, ada zinc atau seng, ada boron dan silika. Yang kalau mau dijelaskan ini cukup panjang. Yang jelas pupuk mikro ini sangat membantu adanya makro. Yang namanya mikro, dia dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sedikit. Nah, selain mikro tadi juga kita lengkapi dengan asam amino, yang mana asam amino ini sebenarnya adalah protein yang dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul yang kecil-kecil.
Nah, fungsi utama asam amino ini membentuk ekstrak pektin di antara dinding sel sehingga lebih keras dan tahan serangan hama. Selain itu juga meningkatkan aktivitas mikroba tanah atau agen hayati dan mendukung proses asimilasi nutrisi bagi akar tanaman. Jadi kalau pakai asam amino cenderung tanaman lebih kuat terhadap serangan hama. Nah, yang kemudian adalah kita kompliti dengan CPT. CPT itu zat pengatur tanaman, pengatur tumbuh tanaman. Nah, di sini ada auksin, sitokinin, dan giberelin. Auksin sendiri dia dominan apikal ya, artinya dia ada di pucuk akar maupun pucuk daun. Artinya tinggi tanaman, panjangnya akar itu tergantung auksin. Nah, sedangkan sitokinin ini dominannya lateral, menyamping, jadi dia pembentukan tunas, cabang, itu adalah tugas sitokinin. Sedangkan giberelin ini melebar, jadi dia membesarkan batang, membesarkan akar, melebarkan daun, membesarkan buah, itu adalah tugas dari giberelin. Jadi pupuk ini yang warna hijau ini nanti untuk fase vegetatif atau pertumbuhan, sedangkan yang satunya untuk masa pembuahan. Untuk yang vegetatif dominannya adalah fosfat, disusul nitrogen, baru kalium. Sedangkan yang generatif dominannya adalah kalium, disusul fosfat, baru nitrogen sedikit. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.